Shalom, selamat sore umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun jumlahnya gak banyak, mungkin sekitar 500 orang ya pada malam hari ini. Tapi saya melihat semangatnya gak berkurang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roh yang Tuhan sudah berikan pada kami. Roh yang membangkitkan, roh yang memberikan kami semangat, roh yang memberi kami hidup. Tuhan, terima kasih untuk setiap rencana Tuhan bagi kehidupan setiap daripada kami. Kami percaya bahwa masa depan kami penuh dengan harapan. Kehidupan kami, rancangan-Mu, rancangan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan, terima kasih kami menerima segala anugerah ini. Dan kami mendengar suara-Mu mengajarkan kami sehingga kami lebih lagi terbakar ya Tuhan. Api-Mu semakin berkobar-kobar dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar Roh Kudus yang bekerja dia bagi setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk membawakan firman dan masih lanjutan dari bulan ini yaitu Obedience to the King. Tapi judul yang saya ambil adalah Life in the Spirit. Nah tadi pagi juga Ibu Ruth juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang bergerak dalam profetik gitu ya, ngeroh gitu. Tetapi harus juga membumi. Nah ini sesuai juga dengan apa yang saya ingin kita belajar pada malam hari ini. Bahwa manusia itu memang makhluk roh. Jadi kalau ngeroh itu memang sudah selayaknya. Seperti tadi kita menyanyi lagu pujian yang daripada Tuhan. Kadang-kadang kita mengekspresikan semuanya itu dari jiwa kita yang dituntun oleh roh. Jiwa kita ini ada yang memimpin yaitu roh kita. Sehingga pada waktu kita menyanyi memuji Tuhan ada yang kita bisa melepaskan satu kadang-kadang emosi yang kita nggak mengerti. Kenapa sih kayak kadang-kadang kita tuh nyesek something it's in our heart. It's like a burden when we praise God, when we worship Him. It's just like some release of our soul. Itu ada sesuatu yang lepas sepertinya dari roh jiwa kita yang tertekan ini. Seperti belenggu yang dilepaskan. Oleh sebab itu kita harus menyembah dalam roh juga. Makanya judul yang saya pilih adalah Life in the Spirit. Hidup di dalam roh. Karena kita ini memang punya daging tapi kita bukan makhluk daging. Kita ini makhluk roh. Karena kita berasal dari Tuhan. Nah, kita akan baca firman-Nya yaitu dari Matius 16 ayat 21 sampai 26. Kita sama-sama baca di bahasa Indonesianya dulu, nanti we have also in English so Deborah also can understand that. Ya, kita baca dulu bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita baca bahasa Inggrisnya dulu. Matthew 16, 21 till 26. 1, 2, 3. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests,
and the teachers of religious law, he would be killed. But on the third day, he would be raised from the dead. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap for me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my followers, you must turn from your selfish ways. Take up your cross and follow me. If you try to hang on your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. What you do benefit you, gain the whole world, but lose your own soul. Is anything worth more than your soul? Ini Petrus baru mengatakan waktu dia ditanya, sebelum dia mengatakan ini, Petrus baru dipuji oleh Tuhan. Kenapa dipuji? Karena pada waktu dia ditanya sama Tuhan, menurut kamu siapakah aku ini? Terus Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memuji Petrus karena yang memberikan tahu kepada Petrus bukan manusia tapi Bapa di surga. Tetapi sekian waktu kemudian Petrus mengatakan ini. Bapak dan Ibu, kita ini memang hidup di dalam daging. Kadang-kadang kedagingan kita itu lebih kuat daripada roh. Tadi Petrus sudah dikasih wahyu oleh Tuhan di rohnya dia sehingga dia bisa mengatakan, oh Yesus itu adalah Mesias. Dia tahu rohnya itu baru dapat info, wahyu daripada Tuhan. Tetapi pada waktu dia mendengar, Tuhan Yesus mengatakan, aku ini akan hidup, akan ke Yerusalem kemudian akan disiksa, akan mati. Petrus secara daging mendengar berita buruk, reaksinya sama seperti kita. Kalau kita dengar berita buruk, oh nanti kamu hidupnya seperti ini ya, gini. Wah, kita pasti kalau hidupnya kayaknya nggak bagus, pasti kita itu ditengking. Kadang-kadang, wah itu dalam nama Tuhan Yesus nggak akan terjadi. Seringkali kita ini mempunyai pendapat bahwa kalau ikut Tuhan, semuanya tuh harus lancar. Nggak ada tantangan, nggak ada obstacle. There is no obstacles, there is no barrier in our life. It's just like a jalan tol gitu ya. Mulus semua jalan seperti itu. Nggak ada. Pengajaran di firman tuh nggak gitu. Kalau kita di gereja belajar firman kemudian kita nggak ngerti ini, jangan-jangan kita dengerin cuman nyaring yang enak-enak aja yang kita mau denger. Kalau ngomong masalah berkat kita dengar, buka telinga lebar-lebar, kemudian kita ambil firman itu, kita simpen dalam hati. Tapi begitu mendengar mengenai ada penderitaan kalau ikut Tuhan Yesus, kita buang. Jadi dengar masuk nggak sampai lewat nih, firmannya masuk, nggak masuk lagi. Udah masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Kalau masih lewat ke telinga kiri masih bagus, ada lewatnya. Tapi ini mungkin masuk telinga kanan, keluar lagi. Enggak sampai pintu udah lupa ditanya firmannya tadi apa. Waduh, tadi itu apa ya? Lupa saya. Bapak Ibu, seringkali kita kalau ngomong masalah daging mengenai hal yang sulit, kita tuh takut. Saya baru-baru ini dapat baca di Kingsword. Judulnya di Kingsword ini bagaimana cara mati. Ini ada videonya di YouTube juga ada. Bagaimana cara mati. Nah kemudian setelah saya baca itu, nggak begitu lama istri saya kirim ke anak-anak. Bagaimana cara mati gitu. Saya pikir ini apaan ini judulnya, bagaimana cara mati.
Di Kingsword ngajarin gimana orang mati. Saya pikir ini rada nyeleneh nih gitu. Tapi setelah saya dengarkan pengajaran apa yang dikandung seperti itu. Kisahnya itu sebenarnya gini. Ada seorang anak muda, gadis muda 16 tahun. Baru belajar mobil, belum terlalu mahir. Satu kali harus pergi ke toko. Kemudian waktu itu biasanya diantar sopir. Sopirnya gak datang. Sopirnya gak datang, dia setir sendiri tanpa sepengetahuan mamanya. Awalnya nggak ada masalah, dia setir, oke, semua lancar. Pada waktu dia pulang, dia nyetir juga biasa, tiba-tiba dia melihat di depan itu ada lubang. Nah, karena dia lari mungkin cukup tinggi, dia coba menghindar lubang itu. Ternyata slip karena baru hujan jadi jalannya agak basah, slip. Slip akhirnya dia nggak bisa menghindari, ada pohon besar di depan, di pinggir jalan, dia tabrak. Kemudian dia bleeding, berdarah, bajunya berdarah, semua terluka parah. Untungnya di kantongnya ada KTP sehingga teleponlah orang-orang itu yang tolong, teleponlah mamanya datang, kemudian dia dibawa ke ambulan, pokoknya siap untuk dibawa ke rumah sakit. Kemudian pada waktu itu anaknya bilang, "Ma, aku mau mati ini." Terus mamanya bilang, "Oh enggak, kamu enggak akan mati, kamu akan ditangani oleh dokter yang terbaik. Kita akan usahakan, kamu gak akan mati." "Ma," dia bilang gitu, "aku nih kayaknya mau mati." Terus mamanya bilang, "Enggak, kamu gak akan mati." Kemudian ketiga kalinya anaknya bilang, "Ma, kamu ajarin aku berpakaian, kamu ajarin aku berdandan, tapi kamu gak ajarin aku bagaimana mati." Terus itulah perkataan terakhir anaknya sampai di rumah sakit dia meninggal. Message-nya apa sih yang dikandung di sini? Seringkali kita itu mengajarkan anak-anak kita bagaimana kamu hidup sukses. Cari uang yang banyak, belajar yang pinter. Kemudian pada waktu ngalami sulit kita gak pernah ajarin dia. Itu message yang saya tangkap. Seringkali kita mengajarkan anak-anak kita, mana sih kita ajarin kalau susah tuh gini ya. Tapi saya belajar untuk ngajarin anak saya untuk be ready in case you have something difficulties in your life. Gimana kamu harus survive? Saya dan istri saya sudah ngomong sama anak-anak saya waktu saya sudah berpisah sama anak-anak saya beberapa lama. Terus saya ngomong, istri saya ngomong sama anak-anak saya, "Hey, Niko, Nadine, selagi papi sama mami ada, papi sama mami mau ajarin kamu sesuatu, apa ngomongin ini, memberikan nasihat dan segala macam. Karena mami dan papi gak selalu akan ada sama kamu. Mungkin suatu saat mami sama papi udah gak ada lagi. Jadi kamu harus bisa hidup benar." Jadi kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup juga bukan hanya bagaimana kamu bisa hidup dengan menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana kamu itu hidup benar. Bagaimana kamu harus punya tanggung jawab, bagaimana kamu berhubungan dengan orang lain, bagaimana kamu harus menghormati orang lain, bagaimana kamu harus bersikap, bagaimana kamu harus mengatasi masalah pada waktu kamu ada masalah dalam hidupmu. Kita bekali semuanya itu. Satu kali anak saya juga waktu di China itu harus ngurus surat. Dua anak ini waktu dikirim ke China masih remaja, umurnya masih muda sekali. Anak saya itu yang pertama, yang kedua itu paling Niko berapa? 14 tahun, 15 tahun. Nadine waktu itu sekitar 17 tahun. 17-18 tahun, dia harus ngurus surat ke imigrasi, dia ngurus gini gitu. Waktu itu saya ngomong gini, "Nadine, kamu bantu adikmu ya." Karena ngurusnya waktu itu Niko itu lagi di Nanning, di provinsi Nanning, di kota Guangxi. Dia harus ke Guangzhou untuk ngurus surat itu. Kemudian Nadine itu memang ada di Guangzhou. Jadi, saya minta tolong kakaknya untuk ngurus. Kakaknya sempat protes. "Kenapa sih aku lagi ngapain sih mesti aku?" Anak-anak kan biasa seperti itu. Karena ini jadi beban buat dia. Karena sesuatu yang bukan gampang ngurus ini. Terus saya ingatkan gini, "Nadine,
Papi akan bantu. Gimana cara ininya? Tetapi kamu harus lakukan ini. Kenapa? Ini adalah hal yang kamu harus belajar. Karena ini hal yang kamu akan hadapi nantinya. As you are a grown up, you will face this kind of things. Ngurus surat, ngurus ini, yang susah, yang gini, yang gitu. Itu akan dihadapi. Dan ini kamu gak akan dapatkan di sekolah. Hanya di rumah. Kamu akan belajar ini. Jadi saya yakinkan dia untuk jalan walaupun awalnya dia sepertinya enggan. Tetapi akhirnya dia bisa urus surat itu. Kenapa saya kasih tahu sama dia, kenapa saya enggak suruh adiknya. Satu, adiknya masih muda sekali. Kedua, Niko orangnya rada temperamental. Jadi kalau ngadapin orang dia gak senang, dia bisa mukanya gak senang. Udah pertama udah itu. Yang kedua mungkin ngomongnya juga ketus. Ini urus surat ini gak boleh begitu. Kita yang perlu nih, kamu harus dengan baik. Kamu harus bagaimana menyentuh hatinya dia, petugasnya untuk minta tolong kepada dia supaya kemanusiaannya dia timbul. Ini kan satu seni untuk belajar bagaimana kita berdealing sama orang. Sesuatu yang sulit, tapi akhirnya dia bisa urus ini. Dan puji Tuhan semuanya lancar. Pembekalan ini kalau menurut saya adalah salah satu yang saya bisa lakukan untuk membekali anak saya. Jangan jadi orang yang cengeng. Jangan jadi orang yang lembek dan rapuh. Kalau kita gak pernah ajarin kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang yang tegar. Dia akan menjadi orang yang cengeng. Mentalnya mental, kalau tempe masih keras, mental tahu. Lembek banget. Begitu kena masalah sedikit mengeluh, komplain, menggerutu. Oleh sebab itu kalau kita baca kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Oh, mungkin kita jengkel juga ya lihat itu ya, bangsa yang tegar tengkuk dan banyak mengeluhnya, komplain. Tapi tanpa disadari mungkin kita juga ada miripnya loh sama bangsa itu. Kita sendiri juga banyak mengeluhnya. Kalau dapat susah sedikit udah mengeluh. Cuaca panas, aduh panas. Gak enak. Masuk ke winter, aduh dingin. Gak ada benernya. Cuaca selalu nyalahan situasi. Nyalahkan orang, nyalahkan Tuhan, bayangkan. Bahkan Tuhan disalahkan oleh kita. Inilah sikap yang seharusnya tidak terjadi. Petrus pun sama, begitu lihat situasi jelek, oh gurunya mau mati, disiksa, oh jangan. Sekali-kali diluputkan dari itu semua. Tuhan bilang, kamu itu berpikiran seperti pikiran dunia, kedaginganmu itu yang bicara. Bahwa kesusahan itu bukan datangnya dari Tuhan, belum tentu loh. Tuhan kadang-kadang izinkan kesulitan masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia mau kita ini menjadi orang yang kuat. Kalau kita gak pernah latihan, nah ada orang yang maunya badannya keker, berotot. Dokter bilang katanya saya harus spend time 1 hour on treadmill. Iya. Kemudian gambarnya apa? Gambarnya orang lagi duduk di treadmill sambil minum dan makan. 1 hour, spend time in treadmill, yes. But what did you do? Just sitting down there, eat and drink. Jadi salah, kedagingan ini. Padahal rencananya bagus. Dokternya bilang bagus. Kamu spend time-nya gimana? Spend time-nya itu olahraga, jalan di treadmill itu. Bukan duduk di situ, spend time 1 hour just sitting there and eat and drink. Kita melihat sesuatu yang sulit itu kita takut. Padahal itu bagian daripada hidup. Kita ada senang, ada susahnya. Tetapi Tuhan sudah berjanji, kesulitan yang kamu hadapi tidak lebih dari kekuatanmu. Itu kan janji Tuhan. Jadi jangan terlalu takut, karena kalau Tuhan sudah berkata begitu berarti kita ini sudah dikasih persiapannya, dikasih toolsnya, dikasih
kelengkapan yang sudah ada. Kamu sudah bisa atasi ini. Oleh sebab itu, janganlah menjadi orang yang lembek, yang menggerutu, yang mentalnya mental tahu, tapi mental yang mental baja. Nah, di Roma 8 ayat 17 katakan gini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah loh. Ini kalau ngomong ini sampai di sini orang seneng gak? Semua orang seneng. Oh, kita adalah ahli waris yang menerima janji-janji Allah, ya kan? Tapi ini belum selesai, ada komanya setelah itu. Koma yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita. Jangan dipotong yang menderitanya. Bersama-sama iya, tapi menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita mau kemuliaan, kita mau janji Tuhan, tapi juga kita siap untuk menghadapi penderitaan kalau diizinkan oleh Tuhan. Saya bukan sarankan untuk cari perkara loh ya. Cari penderitaan, gimana saya supaya bisa menderita? Kemudian kita cari caranya untuk menderita, bukan itu. Kalau kita ini menghadapi satu penderitaan atau tantangan, kita gak mundur, mentalnya kayak Daud. Daud nggak cari perkara loh, datang cari Goliat, di mana ya ada raksasa yang saya akan penggal. Enggak gitu. Dia ini catering buat kakaknya. Nah, pada waktu ngirim catering, dia lihat ada Goliat yang menghina orang Israel. Dia nggak mundur, pasukan Israel nggak berani maju. Nah, itu aja bedanya. Jadi cara pandangnya harus benar. Kita ini kalau menghadapi masalah bukan cari masalah. Kalau ada menghadapi masalah kita nggak mundur. Kenapa? Karena kita datang. Engkau datang dengan pedang dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. Tuhan kita yang berperang melalui kehidupan kita. Jadi masalah itu bukan masalah kalau melihat kebesarannya Tuhan. Saul aja takut sama Goliat, tapi Daud tidak takut karena dia melihat Tuhan baru dia lihat Goliat. Masalah itu jadi kecil karena kita lihat Tuhan yang besar. Backing kita bukan manusia tetapi Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak boleh menjadi orang yang patah arang, lembek mentalnya, tapi kita menjadi orang yang kuat. Bahasa Inggrisnya, and since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Ada penderitaan, dia pikul salib. Dia taat untuk pikul salibnya. Dia taat sampai dia harus disiksa. Dia taati semua apa yang sudah Tuhan izinkan. Bapa di surga izinkan untuk dia lalui. Kita gak bisa menghindar kok. Kalau Tuhan izinkan kita harus lewat lembah kekelaman, kita gak bisa menghindar. Tetapi pada waktu aku lewat lembah kekelaman pun aku tidak takut. Karena gada dan tokat Tuhan itu yang membela kita. Ada Tuhan masalahnya. Bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri kita takut. Kita nggak bisa bikin apa-apa, tapi kalau bersama Tuhan kita nggak takut. Nah ini, ada satu quote yang bagus, ini sih gambarnya sih ya bukan saya samakan kita dengan tikus ya, tapi karena gambarnya ini memberikan inspirasi buat saya gitu loh. Ya, yang itu, what doesn't kill you makes you stronger. Ini kan satu jebakan. Nah kalau yang bawah ini dia lagi pam 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 pam, musiknya gitu, pam 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 pam, dia lagi begini. Tikusnya lagi ya ini lagi nge-gym dia. Ini tantangan atau masalah itu dia menjadikan satu latihan buat dia supaya dia makin kuat. Oh mikir. Jadi
What doesn't kill you makes you stronger. Kalau ada masalah yang tidak membunuh kamu, itu berarti membuat kamu jadi kuat bersama Tuhan itu. Karena cobaan itu membuat kamu tahu siapakah Tuhanmu yang membela engkau. Jadi gak boleh mentalnya kayak mental yang lembek, yang mengeluh, yang menggerutu, susah sedikit mengeluh. Dijauhkanlah dari itu. Banyak kata-kata yang kita adopsi dari orang dunia yang melemahkan kita, dihapuskan dari kamus kita. Saya sudah pernah ngomong mengenai, Niko juga pernah dulu pakai istilah mager, saya bilang hapuskan itu, nggak pernah lagi ngomong begitu. Mager itu adalah malas gerak, jadi malas. Kalau kita udah dalam pikiran kita malas. Nah, kita juga jangan sering ngomongin burn out. Kalau kita sering ngomongin kita burn out, jangan. Saya pengen tanya, dulu kita berat badan berapa? Anggaplah dulu saya berat badan 45 kilo. Setelah sekian tahun, berat badan saya menjadi 75 kilo. Apakah kita pernah berpikir gini, waduh saya overwhelming nih, berat badan saya hampir 2 kali lipat berat badan saya dari dulu. Enggak pernah kan? Paling kalau kita udah rasa, kayaknya berat juga nih badan ini. Ya direm makannya kan gitu. Tapi kita gak pernah berpikir, overwhelming dengan keberatan itu. Enggak, kenapa? Karena kita jalani tiap hari, kita gak pikirin itu nanti berat badan saya jadi tujuh. Enggak, makan aja. Yang enak sikat. Ada ayam kecap, hajar. Ada apa? Bakso, rawon bulusi, waduh apalagi itu, 2 mangkok. Enggak dipikirin, jadi enggak jadi beban. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan duluan itu jadi beban duluan sebelum kita menjalani. Jalani aja dulu, enggak usah dipikirin. Wah, apa yang jadi kesulitan buat kita, takut duluan di depan. Enggak usah, saya pikir kita jalani aja. When trouble come, when you need help, just ask Him to help you. Give me strength more to fight. Itu yang harus kita lakukan. Tantangan itu nggak usah kita jadikan momok untuk kita jadi lari takut. Enggak, hadapi dulu. Butuh bantuan, teriak sama Tuhan. Tuhan, aku perlu bantuan. Aku capek Tuhan. Perlu tenaga ekstra. Jadi itu yang akan Tuhan berikan pada kita. Orang-orang yang dicari sekarang adalah orang-orang yang tegar dan ulet. Betul nggak? Kalau dicari karyawan yang siap kerja keras, under pressure, gajinya murah. Kalau gajinya murah sih jangan lah ya. Semua orang cari yang tekun dan ulet. Mana ada orang yang dicari karyawan yang males, yang nggak mau kerja lama-lama, yang nggak ada. Semua mau yang hebat, yang kuat, yang pinter, yang segalanya. Berarti kan kita harus bisa bersaing untuk memenuhi syarat itu kan. Berarti kita makin hari harus makin kuat. Makin tegar, makin ulet kan gitu. Karena saingan kita ya ulet-ulet semua yang diterima. Kalau kita nggak ulet nggak bisa dong. Itu makanya kita harus menjadi orang yang kuat dan ulet itu. Nggak boleh mundur. Why we obey God? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. John 14 verse 15. If you love or agapao me, if you love me or agapao me, obey my commandment. Seringkali kita taat karena kita supaya diberkati. Nah, ini adalah motivasi yang keliru. Kita taat kenapa? Oh, supaya saya diberkati. Saya melakukan ini, saya sudah kasihkan perpuluhan loh Tuhan. Kenapa kok saya dapat masalah? Katanya janji Tuhan di Maliaki, Engkau akan meluputkan aku dari belalang pelahap, belalang pelompat. Diluputkan dari permasalahan-permasalahan itu. Kenapa saya dapat masalah yang lebih besar? Saya kasih perpuluhan malah usaha saya malah bangkrut. Malah banyak masalah. Kenapa Tuhan?
Kita taat karena nungguin janjinya Tuhan. Nungguin berkatnya Tuhan. Bukan itu. Atau ada orang, saya taat supaya saya gak kena hukuman. Saya takut kalau kena hukuman. Tuh kan, saya gak ke gereja. Tuh kan, jadi mobil saya nyerempet tuh. Karena minggu kemarin saya gak ke gereja sih, mobil saya keserempet. Jadi takut, nanti kalau gak ke gereja mobil saya keserempet. Bukan gitu. We obey God. If you love me, agapao. What is agapao? Agape. Agape itu adalah kasih tanpa syarat. I love you because I love you. One time, my mother sick and went to the hospital in Surabaya. Saya di Bali, saya terbang ke Surabaya. Adik saya di Lampung, terbang ke Surabaya. Mami saya masuk rumah sakit, kita tungguin. Mami saya bilang, gak usah, kamu pulang aja, kamu istirahat di rumah. Kamu gak bisa tidur di sini, gak ada tempat tidur. Kamu pulang aja, enggak, saya tungguin. Why? Karena saya nunggu hadiah dari mami saya? Enggak. Ataukah takut kalau saya gak nungguin nanti mami saya marah, dihukum? Enggak. Why? Because I love her. Saya sayang sama dia. Saya tungguin, gak bisa tidur, enggak apa-apa. It doesn't matter. Capek gak capek, gak apa-apa. Saya lakukan itu karena saya mengasihi dia. Adik saya kenapa gak mau disuruh pulang juga? Karena dia juga sayang sama mama saya. Dia tungguin, gak tidur. Begitu juga kenapa kita taat sama Tuhan, karena kita mengasihi dia. Karena dia lebih dulu kasih sama kita. Kalau enggak, buat apa? Kenapa? Ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa Tuhan sampai harus disalib sih? Kenapa? Kan dia udah enak, bisa kok dia bikin sesuatu yang lain lah, gak usah pakai disalib lah. Menderita gitu, dipukulin, dicambuk dan segala macam harus. Kita gak menyadari. Karena cintanya dia datang ke tempat di mana kita ada. Di mana kita ada? Di salib itulah kita ada. Dia datang, dia suruh kita turun, dia yang naik di situ. Di situ dia bertemu dengan kita. Ada satu cerita yang sangat sedih sekali saya dengarnya, yaitu pada waktu itu ada seorang anti punya kekasih, dia ada dokter yang naksir dia. Dokter itu sangat falling in love sama dia. Dia coba untuk mendekati, tetap enggak, ini ada sih responnya tetapi belum signifikan. Satu kali dia itu bilang gini, saya akan tunggu kamu di satu restoran, rumah makan gitu ya, di tempat itu. Kemudian dia bilang, kalau kamu datang ataupun tidak, saya tetap akan tunggu kamu di situ. Gitu. Nah, anti ini dia cerita masalah waktu dia muda itu, dia bilang iya. Kemudian dia itu akhirnya dia memutuskan untuk nggak datang. Si dokter itu dia tunggu sampai restorannya itu tutup dan pulang. Akhirnya kasihnya nggak sampai, nggak terjadi apa-apa karena ya istilahnya dia tertolak. Dokter itu ditolak sama si ini. Saya melihat kisah ini begitu, wah, cintanya si dokter ini sampai mau nungguin dari buka sampai tutup, ditungguin, datang nggak datang dia nggak peduli. Pokoknya dia sudah janji untuk datang ke tempat itu dan dia tungguin, membuktikan cintanya dia. Tapi anti ini karena satu dan lain hal yang akhirnya orangnya nggak datang gitu. Nah, kasih tak sampai. Begitu juga dengan Tuhan yang sudah datang di sana, tungguin kita. Tergantung dari kita mau responnya apa. Kalau kita nggak datang, dia akan tetap tunggu di sana. Apa respon kita?
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah ini adalah untuk kebaikan kita, bukan kebaikan dia loh. Kalau kita perlu tahu, kebaikan ini menuruti perintah Tuhan buat siapa? Bukan buat Tuhan. Tuhan sudah aman. Dia nggak turun ke dunia ini, dia pun nggak ada masalah. Dia di surga, dia susah, everything fine. Tapi Tuhan gak mau. Kenapa? Karena love, hatinya itu kepada kita. Kasihnya kepada kita sehingga dia turun. Datang, naik ke kayu salib. Kasihnya ini ya makanya dikatakan, if you love me, agape me. Because itu yang dia tawarkan, agape kepada kita. Jadi jangan obey God karena ada embel-embel di belakangnya. Kita mentaati Tuhan karena kasih kita kepada Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini karena we love Him. How could we repay Him? How could we? Gimana kita bayar? Dengan perpuluhan? Dengan uang? Enggak bisa. Itu semua juga dari Dia kan. Keuangan kita seluruhnya 100% is His. It's not ours. Kalau kita enggak dikasih karunia untuk menghasilkan uang, kita nggak bisa menghasilkan uang loh. Jangan main-main itu. Kalau kita tidak dikaruniai karunia menikmati apa yang kita hasilkan, kita nggak bisa nikmati loh. Ada orang yang bisa menghasilkan uang banyak, tapi nggak bisa nikmati. Dia menghasilkan uang mungkin banyak sekali, mungkin triliunan, berapalah. Dia bahkan bisa beli tempat tidur yang paling mewah sekalipun. Villa yang paling mahal, di mana tempat yang paling mahal. Dia bisa, tapi hidupnya, spend time-nya di ranjang rumah sakit lebih banyak. Dia bisa beli makanan yang enak-enak kalau dia mau. Tetapi dia nggak bisa makan, karena makannya melalui selang. Itu dia tidak bisa menikmati, dia tidak memiliki karunia menikmati dari Tuhan. Sangat menyedihkan. Oleh sebab itu ukurannya bukan kita ini banyak uang atau tidak. Tapi dapatkah kita menikmati segala anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa menghasilkan uang. Mungkin gak banyak. Mungkin bisa menghasilkan uang anggaplah 1.000. Tapi kita bisa menikmati uang yang kita hasilkan ini. Menjadi damai sejahtera sukacita dalam hidup kita. Itu pun satu berkat yang daripada Tuhan. Pernahkah kita bersyukur akan itu? Jangan kita banding dengan orang lain. Dia enak loh. Rumahnya banyak. Hartanya bergelimang. Lah aku mobilnya banyak. Mewah-mewah. Mobilku mobil butut. Kenapa kita harus banding dengan orang lain? Hey, if you have a car, even though that it's not really fancy one. Kalau hujan kamu gak kehujanan kok. Kamu driving sama juga, bisa lari 100, dia bisa lari 250 misalnya gitu. Gak bisa juga dipakai, dibatasi. Lewat, speeding. Dapat surat cinta akhirnya. Gak bisa. So what gitu loh. Why you so depressed? Lihat orang lain kok begitu. Ngitungin uang orang, berapa dia penghasilannya ya? Kok saya gini? Wah, berat deh hidup kita, berat deh. Oleh sebab itu mari kita dengan perspektif yang benar. We obey God because we love Him. It doesn't matter. Hidup orang punya jalannya hidup sendiri. Kita melihat orang lain mungkin enaknya seperti itu. Tahukah bebannya dia apa? Tahukah beban hidup yang dia hadapi apa? Apa yang dia sudah alami dalam hidupnya? Apa kesulitannya dia? Bisakah kita menanggung apa yang dia tanggung? Maukah kita tukar hidup kita dengan hidup dia? Maukah itu? Belum tentu kita mau loh. Belum tentu kita kuat. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri. We obey God because we love Him. Lord, thank you for the life that you have given me. For the life, for the blessing that you have given us.
Semua anugerah itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita patut syukuri. Seberapa kita mampu. Karena Tuhan berkata begini, aku mencurahkan hujan bagi orang benar. Dan mencurahkan hujan juga bagi orang yang jahat. Tuhan tuh kasih semuanya. Tergantung dari kita. Kita punya ember, seemberlah kita dapat airnya. Kita punya kolam renang, sekolam renanglah kita bisa menampungnya. Oleh sebab itu nggak bisa kita iri. Yang salah bukan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan semuanya itu, tergantung kita seberapa besar kapasitas kita. Kalau kapasitas seember, kenapa kita nyalahin Tuhan? Tuhan gak adil. Saya cuma dapat seember, orang lain sekolah renang. Loh, ganti dong ember sama kolam renang. Betul gak? Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang lain. Don't find the scapegoat. Saya sih orangnya bodoh. Wah, parah dah. Jadi ucapan kita mengutuk diri sendiri lagi. Wah, jangan. Tinggalkan semua cara-cara daging. Hiduplah secara roh. Roh itu membangkitkan, roh itu membangun, roh itu memberi hidup. Mari kita nyalakan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu syukuri kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ada saatnya orang benar itu tidak dibiarkan. Ada saatnya seperti Burut juga tadi katakan tadi pagi kan. There is a divine connection. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hubungan-hubungan connection yang Tuhan berikan yang tidak bisa kita pikirkan. Penilaian yang kita pikirkan itu terbatas. Tapi Tuhan ada yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita masing-masing. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Mensyukuri kepada Tuhan, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Happy Sunday and God bless you.